Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas berkat dan karunia-Nya kita semua masih bisa berkumpul dalam media pembelajaran daring hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Dr. Andes Juniadi Abdi Winata yang mana telah memberikan tugas CBR atau Critical Book Report dalam bentuk media pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi agrikultur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Kustiondo dengan NIM 7202520010, dan di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai laporan keuangan perusahaan agrikultur. Tidak berlama lagi saya akan memulai video pembelajaran. Untuk yang pertama ini, kita akan membahas mengenai definisi laporan keuangan dan juga agrikultur. Nah, untuk laporan keuangan sendiri, yaitu merupakan alat yang penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh suatu perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan juga menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha sebuah perusahaan di saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Dan juga untuk agrikulturnya, yaitu merupakan salah satu kegiatan manusia untuk mampu menghasilkan sesuatu dari berbagai jenis tumbuhan dan juga hewan peternakan. Dengan demikian, perusahaan agrikultur yaitu perusahaan yang menghasilkan suatu jenis pangan, baik tumbuhan maupun hewan. Jadi, apakah penyusunan laporan keuangan itu penting? Banyak dari kita yang ingin membuka usaha itu bertanya-tanya mengenai hal tersebut. Nah, ini jawabannya. Keberhasilan kinerja keuangan, sebuah entitas salah satunya diukur dari penyajian laporan keuangan. Nah, entitas berkewajiban untuk melakukan penyusunan laporan keuangan dengan benar dan wajar serta relevan dengan standar yang telah ditetapkan. Metode dan kebijakan akuntansi yang digunakan harus disesuaikan dengan jenis usaha industri yang dijalankan oleh entitas tersebut. Nah, keberagaman jenis usaha industri dan skala dari kegiatan entitas dapat menyebabkan perbedaan pada pemilihan dan penggunaan metode serta kebijakan akuntansinya. Pada beberapa jenis industri yang mempunyai perbedaan karakteristik tertentu, perbedaan penggunaan kebijakan dan metode akuntansi sangat mungkin terjadi. Keunikan yang dimiliki oleh industri tersebut bisa terdapat pada kebijakan akuntansi, perlakuan akuntansi atas aset, struktur permodalan, pengelolaan dari produk yang diolah entitas, maupun hal yang lainnya. Industri agrikultur ini merupakan salah satu sektor penting dalam ekonomi global. Namun sampai dengan tahun 2000, akuntansi agrikultur belum menjadi prioritas nih bagi para peneliti dan juga pada standarnya. Nah, untuk sejarah internasional accounting standard dimulai pada tahun 1966, namun baru pada tahun 2000, standar akuntansi internasional untuk agrikultur pertama kalinya perubahan pada tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2014. Nah, kemudian itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan PSAK nomor 69 Agrikultur pada 16 Desember 2015. Nah, PSAK ini mulai berlaku untuk laporan keuangan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018. Nah, ruang lingkup PSAK 69 ini antara lain mengenai aset biologis dan juga produk agrikultur. Kemudian ada definisi-definisi yang sering digunakan PSAK 69. Nah, sebelumnya mungkin sudah dijelaskan di video pembelajaran sebelumnya oleh teman-teman kita. Tetapi untuk mengingatnya lagi, mari kita mulai lagi. Yang pertama ada aktivitas agrikultur, yaitu merupakan pengelolaan atau manajemen yang dilakukan oleh entitas terhadap proses transformasi biologis yang terjadi pada aset biologis untuk menghasilkan produk agrikultur agar dapat dijual, konsumsi, digunakan untuk proses produksi selanjutnya atau dijadikan sebagai aset biologis lainnya. Kemudian ada aset biologis yaitu hewan atau tanaman hidupnya. Kemudian ada biaya untuk menjual, yaitu biaya yang diatribusikan secara langsung untuk melepas aset biologis. Nah, biaya untuk menjual ini tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilannya ya.
Kemudian ada panen, yaitu pelepasan produk dari aset biologis atau pemberhentian proses kehidupan aset biologis. Kemudian ada produk agrikultur, yaitu produk yang dipanen dari aset biologis. Kemudian ada tanaman produktif atau bear plant, yaitu tanaman hidup yang digunakan untuk memproduksi produk agrikultur yang diharapkan akan menghasilkan produk agrikultur lebih dari satu periode, dan juga kemungkinannya sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali sebagai penjualan sisa yang insidental. Nah, kemudian ada transformasi biologis, yaitu proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi atau pembiakan yang mengakibatkan perubahan kualitatif atau kuantitatif suatu aset biologis. Kemudian ruang lingkup penerapan standar. Nah, aktivitas agrikultur mencakup berbagai aktivitas yang sangat luas dan beraneka ragam. PSAK 69 menetapkan 3 kriteria umum agar suatu aktivitas dapat termasuk dalam aktivitas agrikultur. Yaitu yang pertama ada kemampuan untuk bertransformasi. Apa itu? Yaitu objek dari aktivitas harus berupa tumbuhan atau hewan yang hidup dan memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi. Kemudian yang kedua ada terdapat manajemen terhadap perubahan. Nah, kalau ini perubahan atau transformasi tersebut harus dikelola. Nah, pengelolaan inilah yang membedakan aktivitas agrikultur dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, kemudian yang ketiga ada pengukuran perubahan. Nah, ini dilakukan untuk pengukuran terhadap perubahan kualitas dan juga kuantitas yang dihasilkan oleh transformasi biologis. Nah, misalnya apa? Misalnya itu seperti keunggulan genetik, ketebalan, kepadatan, kematangan, kadar lemak, kadar protein, kekuatan serat, dan banyak lagi yang lainnya. Ketika berhubungan dengan aktivitas agrikultur, PSAK 69 diterapkan untuk mengatur pencatatan terhadap yang pertama ada aset biologis, kecuali untuk tanaman produktif ya, atau bear plants. Nah, kemudian terhadap produk agrikultur pada titik panen, dan juga terhadap hibah pemerintah terkait aset biologisnya. Kemudian untuk memahami lebih lanjut mengenai laporan keuangan perusahaan agrikultur, di sini saya memberikan ilustrasinya. Yuk kita baca sama-sama. Sebuah perusahaan agrikultur, PT Twice Bahagia, mempunyai dana kas, piutang dan persediaan pada aset lancar, serta dana aset biologis, tanah dan juga bangunan pada tahun 2020 dengan jumlah total Rp2.4.020. Kemudian ada peningkatan pada total aset tersebut di tahun berikutnya, yang mana selisih dari tahun sebelumnya itu berjumlah Rp53.480. Sementara itu, terdapat utang usaha dan utang bank jangka pendek yang perlu dibayarkan sebesar Rp150.020. Nah, perusahaan juga harus menghitung ekuitas yang mana berisikan modal saham dan saldo laba sebesar Rp1.833. Untuk tahun berakhir 31 Desember 2021, adapun hal-hal yang harus dibayarkan oleh PT Twice Bahagia, yakni persediaan yang digunakan sebesar Rp198.000, biaya pegawai sebesar Rp97.320, kemudian biaya penyusutan sebesar Rp9.334, beban operasi lain sebesar Rp160.230, serta pajak senilai Rp41.998. Nah, buatlah laporan keuangan PT Twice Bahagia berdasarkan data di atas. Inilah laporan posisi keuangan dari ilustrasi yang dijabarkan pada soal sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat PT Twice Abadi, laporan posisi keuangannya ini pada akhir periode 31 Desember 2021 dan juga 31 Desember 2020. Nah, di sini ada akun kas, piutang usaha dan piutang lain-lain persediaan seperti yang diketahui pada soal ilustrasinya, yang mana juga angkanya itu sudah ditentukan. Kemudian itu bagian aset lancar, dan untuk aset tidak lancarnya ada aset biologis yang belum menghasilkan, kemudian ada aset biologis yang sudah menghasilkan, kemudian subtotal dari aset biologisnya, kemudian ada tanah dan bangunan yang merupakan
bagian dari aset tidak lancarnya. Nah, kemudian di situ kita bisa lihat ada total aset lancar dan juga total aset tidak lancar, yang mana jika kita jumlahkan mendapatkan angka 2.057.500 pada tahun 2021 dan juga 2.004.020 rupiah pada tahun 2020. Kemudian bisa kita lihat di tabel yang di bawahnya itu merupakan bagian dari liabilitas, yang mana liabilitas jangka pendeknya itu memuat utang usaha dan utang lain-lain sebesar 186.822 pada tahun 2021 dan juga 171.020 rupiah pada tahun 2020. Kemudian di ekuitasnya terdapat akun modal saham dan juga saldo laba, yang mana bisa kita lihat jumlah dari total ekuitasnya itu. Kemudian total ekuitas dan total liabilitasnya itu kita jumlahkan pada tahun 2021 senilai 2.057.500 rupiah dan juga pada tahun 2020 2.004.020 rupiah, yang mana sudah balance. Kemudian untuk laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini bisa kita artikan juga laporan penghasilan komprehensif, yang mana diketahui nilai wajar produk yang diproduksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 senilai 503.240. Nah, kemudian keuntungan yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis sebesar 41.320 kita jumlahkan menjadi 544.560 rupiah. Kemudian ada pun seperti yang diketahui pada ilustrasi, yaitu persediaan yang digunakan sebesar 198.000, kemudian ada biaya pegawai, biaya penyusutan dan beban operasi lain, yang mana jika kita jumlahkan menjadi 464.884 rupiah. Nah, kemudian untuk mengetahui laba operasinya kita kurangkan nih dari 544.560 kita kurangkan dengan 464.884 rupiah, yaitu sebesar 79.676 rupiah. Yang mana juga pajak penghasilannya juga diketahui pada ilustrasinya, yaitu senilai 41.998, yaitu kita kurangi untuk mendapatkan penghasilan komprehensif tahun berjalan, yaitu senilai 37.678 rupiah. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas, yang mana di sini bisa kita lihat saldo per Januari 2021 ada modal saham, saldo laba dan juga total. Nah, untuk ini disesuaikan dengan bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan. Jika sudah sama untuk total dan juga modal saham saldo labanya, maka sudah dipastikan bahwa laporan perubahan ekuitasnya itu benar. Kemudian di sini di bawah ini ada pun penambahan informasi atas transaksi penjualan produk agrikultur senilai Rp500.000. Kemudian penjualan aset biologi sebesar Rp94.310. Kemudian diketahui pula adanya pembayaran perlengkapan dan gaji karyawan sebesar Rp470.000. Dan juga pembelian sapi ternak senilai Rp20.000. Di sini diminta buatlah laporan arus kas dari informasi tambahan yang disajikan. Jadi berikut tadi merupakan informasi tambahan dari ilustrasi yang ada sebelumnya. Nah, di sini di slide selanjutnya ini terlihat laporan arus kas dari informasi tambahan yang disediakan. PT Twice Abadi laporan arus kas. Di sini ada arus kas dari aktivitas operasi. Nah, perlu diingat sebelumnya ya bahwa untuk laporan arus kas itu dia terdapat dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan juga pendanaan. Nah, untuk yang pertama ini arus kas dari aktivitas operasi. Di sini diketahui penerimaan kas dari penjualan produk agrikultur senilai Rp500.000. Kemudian penerimaan kas dari penjualan aset biologis senilai Rp94.310. Kemudian ada pembayaran kas untuk perlengkapan dan karyawan senilai Rp470.000. Kemudian juga ada pembayaran kas untuk pembelian ternak sapi perah senilai Rp20.000. Nah, untuk yang berwarna merah atau untuk yang pembayaran kas itu
tandanya dikurangi dari yang penerimaan kasnya. Jadi jika telah dijumlah kemudian dikurangi, itu hasilnya Rp104.310. Dan juga kemudian untuk pajak penghasilan seperti yang diketahui dari yang ilustrasi tersebut, bahwa pajak penghasilan senilai Rp41.998 mendapatkanlah kas neto dari aktivitas operasi, yaitu senilai Rp62.312. Kemudian bagaimana dengan arus kas dari aktivitas investasi? Nah, itu didapatkan dari pembelian aset tetap, yaitu senilai Rp62.312, yaitu kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi senilai tersebut. Nah, kemudian untuk kenaikan neto kasnya ini berapa? Ya, seperti bisa yang dilihat, yaitu 0, karena kas neto dari aktivitas operasi dan juga kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi itu senilai. Dan juga untuk yang bawahnya itu terdapat kas pada awal periode yang bisa kita lihat di laporan posisi keuangan. Kemudian kas pada akhir periode yang nilainya setara, yaitu senilai Rp25.000. Setelah membahas mengenai ilustrasi untuk mendapatkan laporan keuangan, kemudian kita lanjut ilustrasi untuk mendapatkan jurnal dari perusahaan agrikultur. Nah, yang pertama ada perusahaan pertanian. Di sini sebenarnya kita tidak mempelajari mengenai pertanian, tetapi saya ingin memberikan sedikit ilustrasi untuk informasi tambahan kepada teman-teman semuanya. Yaitu sebuah perusahaan pertanian PT Tuais Bahagia memulai usahanya pada tahun 2021 dengan ingin menanam padi yang dibeli seharga Rp20 juta. Kemudian setelah tumbuh dan berkembang, padi mengalami masa panen yang kemudian dijual PT Tuais Bahagia senilai 2 kali lipat dari harga beli padi. Kemudian pada akhir periode terdapat padi yang belum dipanen yang jika dihitung senilai Rp5 juta. Nah, buatlah jurnal atas ilustrasi perusahaan PT Tuais Bahagia. Nah, untuk yang pertama, entitas itu mengeluarkan biaya untuk kegiatan penanaman padi sebesar Rp20 juta, yaitu jurnalnya beban operasi di debit senilai Rp20 juta, kemudian kas di kredit senilai Rp20 juta. Nah, kemudian yang kedua, entitas menjual padi nih dengan harga 2 kali lipat dari harga beli padi. Nah, harga belinya kan Rp20 juta. Nah, berarti kalau 2 kali lipatnya itu yaitu senilai Rp40 juta. Nah, itulah harga jual dari padinya. Yang mana jika dituangkan ke jurnal, yaitu kas di debit senilai Rp40 juta. Kemudian di kreditnya ada penjualan senilai Rp40 juta juga. Kemudian diketahui lagi nih, pada akhir periode ini ada padi yang belum dipanen di sawah, yaitu senilai Rp5 juta. Nah, bagaimana dengan jurnalnya? Jurnalnya yaitu aset biologis di debit senilai Rp5 juta. Kemudian di kreditnya itu ada pendapatan senilai Rp5 juta. Nah, kita lanjut untuk ilustrasi jurnal perusahaan agrikultur yang kedua, yaitu dari perusahaan peternakan. Nah, untuk soalnya itu, pada tahun 2021, sebuah perusahaan peternakan PT Tuais Bahagia membeli hewan ternak untuk usahanya dengan harga Rp2 juta. Kemudian, pada akhir periode, terhitung bahwa nilai aset biologis dari hewan ternak tersebut senilai Rp2.600.000. Pada 3 bulan pertama di tahun 2022, PT Tuais Bahagia mengeluarkan biaya sebesar Rp800.000. Setelah hewan ternak mengalami pertumbuhan dan perkembangan, hewan ternak siap dijual pada awal Maret. Nah, hewan ternak pun dijual dengan harga Rp4 juta dan biaya penjualan sebesar Rp200.000. Buatlah jurnal atas ilustrasi perusahaan PT Tuais Bahagia serta HPP dan juga laba. Sebelumnya HPP itu apa? HPP itu adalah harga pokok penjualan. Oke, kita lanjut ya untuk jurnalnya. Yang pertama yaitu entitas mengeluarkan biaya untuk kegiatan membeli dan memelihara ternak, yaitu senilai Rp2 juta. Yang mana jurnalnya yaitu di debit ada aset biologis senilai Rp2 juta. Kemudian kas di kredit senilai Rp2 juta.
Nah, kemudian pada akhir periode nilai aset biologis menjadi Rp2.600.000, yang mana jurnalnya yaitu di debit aset biologis Rp2.600.000, kemudian di kreditnya ada pendapatan senilai Rp2.600.000. Nah, kemudian pada 3 bulan pertama nih ada biaya yang dikeluarkan untuk hewan-hewan ternak itu, yaitu senilai Rp800.000. Nah, untuk jurnalnya yaitu di debit ada aset biologis senilai Rp800.000, kemudian di kreditnya ada kas senilai Rp800.000. Kemudian hewan ternak tersebut dijual dengan harga Rp4 juta. Untuk jurnalnya yaitu kas di debit senilai Rp4 juta. Kemudian di kreditnya ada penjualan senilai Rp4 juta. Kemudian mencatat biaya penjualan sebesar Rp200.000, yaitu jurnalnya beban penjualan di debit senilai Rp200.000, kemudian kas di kredit senilai Rp200.000. Nah, kemudian kita mencari HPP, harga pokok penjualan. Nah, itu dengan mudah bisa kita dapatkan dari nilai aset biologis yang udah kita ketahui dari ilustrasi tersebut dan juga biaya yang dikeluarkan, yaitu senilai Rp2.600.000 ditambahkan dengan Rp800.000, yaitu senilai dengan Rp3.400.000. Maka untuk jurnalnya harga pokok penjualan di debit senilai Rp3.400.000, kemudian di kreditnya ada aset biologis senilai Rp3.400.000. Dan yang terakhir yaitu laba usaha. Nah, laba usaha bisa kita dapatkan dari harga jual dikurangi dengan HPP dan juga dikurangi dengan biaya penjualan, yaitu 4 juta dikurangi dengan 3.400.000, kemudian dikurangi dengan 200.000. Maka keuntungan yang didapatkan oleh PT Toys Bahagia ini senilai Rp400.000. Demikianlah video pembelajaran dari saya mengenai laporan keuangan perusahaan agrikultur. Sekiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.